Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Saya Ahmad Syatoru Johari, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lombok Timur. Dalam video ini, saya akan membahas tugas 1.1.8a koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya akan mengungkapkan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses transfer ilmu dari guru ke muridnya, sedangkan pendidikan adalah kegiatan menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya dan yakini sebelum mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, anak-anak bagaikan kertas putih sesuai dengan teori tabula rasa. Yang kedua, pembelajaran hanya sebatas transfer ilmu. Yang ketiga, pembelajaran bersifat teacher centris. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar yang sama kepada siswa tanpa melihat jenjang usia pada siswa. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, saya mulai merubah mindset saya atau pemikiran saya bahwa anak bukan dilahirkan sebagai kertas putih yang bisa ditulis sesuai dengan kemauan penulisnya, yaitu orang tua atau guru. Tetapi pada saat anak dilahirkan, mereka sudah membawa garis mereka sendiri sesuai dengan kodrat alam di mana mereka dilahirkan dan kodrat zaman yang berkaitan dengan kapan mereka dan saat ini mereka dilahirkan. Sehingga tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun mereka menebalkan garis-garis samar kemampuan yang sudah dibawa dari lahir sesuai dengan kondisi alam tempat tinggal mereka dan kondisi masa atau waktu yang sedang mereka hadapi. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan di kelas maupun di lapangan tidak lagi bersifat teacher centris, tetapi lebih banyak memberikan kesempatan kepada murid untuk menunjukkan kemampuannya dalam pembelajaran. Karena saya guru olahraga, maka saya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk bergerak sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan materi yang dipelajari dan tidak melanggar etika agama, sopan santun, dan adat istiadat. Yang ketiga, pembelajaran yang saya lakukan di kelas maupun di lapangan tidak hanya sekedar mentransfer ilmu kepada murid, tetapi menuntun tumbuh kembang murid baik dari segi fisik, mental, moral, dan spiritual sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa, sehingga tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang keempat, pembelajaran yang saya berikan menyesuaikan dengan tingkat tumbuh kembang anak, yang artinya saya tidak memberikan pengalaman belajar yang sama antara kelas 1 dan kelas 6. Karena sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak berada dalam 3 tahap atau fase pertumbuhan pemikiran, yaitu yang pertama wiraga, yaitu anak lebih banyak berekspresi lewat gerakan. Yang kedua wiraga ke wirama, yaitu masa peralihan dari gerak ke merasa atau ekspresi. Yang ketiga wirama, di mana pada fase ini anak sudah mampu menunjukkan bakat dan minat terhadap sesuatu dan mampu mengekspresikannya. Selanjutnya, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, merubah mindset tentang murid, bukan seperti teori tabula rasa. Yang kedua, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berekspresi dan mengeluarkan kemampuannya secara maksimal. Yang ketiga, saya akan mengajar dan mendidik bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi lebih kepada memfasilitasi siswa untuk menemukan potensinya secara maksimal. Dan yang keempat, saya mengajar dan mendidik siswa sesuai dengan tumbuh kembang anak dan tidak menyamaratakannya. Setelah mempelajari dan memahami modul 1.1, saya dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama, anak sudah membawa kodratnya sendiri semenjak dilahirkan. Yang kedua,
Tugas guru bukan hanya sebagai agen pentransfer ilmu ke siswa, tetapi lebih kepada penuntun tumbuh kembang anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Yang ketiga, guru lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan diri mereka untuk mencapai potensi mereka secara maksimal. Dan yang keempat, guru harus memberikan treatment atau pendampingan kepada siswa sesuai dengan masa tumbuh kembang anak atau usianya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam bahagia.